Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Fadila dengan NIM 23016158. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar administrasi, yang dimana sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu administrasi. Itu suatu proses pengolahan sumber daya 7M1I, yang dimana itu ada money, metode, money marketing, materi, dan minus plus informasi. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain itu juga ada beberapa pengertian dari administrasi, di mana ada artinya itu melayani, membantu, dan memenuhi. Sementara orang yang memberikan pelayanan prima disebut sebagai administrator. Administrasi ini terkait dengan seni sebagai ilmu seni mengolah sumber daya yang mana 7M plus 1I. Jika tidak ada seninya, semua akan menjadi kacau, karena perlu sentuhan yang benar dan indah dalam pengolahannya. Pengolahan proses seni sumber daya sehingga semuanya menjadi menyenangkan, indah, dan juga tertata. Selanjutnya itu persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen pendidikan. Persamaannya itu yaitu mereka sama-sama mengatur dan mengurus, sementara perbedaannya itu orientasi tidak mencari keuntungan. Sementara manajemen orientasi utama itu yaitu kerja untuk mencari keuntungan. Maka muncul istilah administrasi itu dan administrator. Kalau manajemen adalah manajer, administrator yang sama dengan leader. Kalau manajemen adalah manajer, atau kita menyebutnya itu bos. Kerjanya hanya memerintah atau berkuasa untuk menciptakan rasa takut atau cenderung mengatakan saya suka menyalahkan, menggunakan orang, menasihati dan berkata pergi. Administrator atau leader, atau sering kita menyebutnya itu pemimpin kerja. Kerjanya itu bukan memerintah, tetapi melatih niat baik, bukan untuk berkuasa, menciptakan kebanggaan atau lembaga untuk semua orang. Dan dia cenderung berkata kita bukan saya baiklah. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Di sini ada beberapa tujuan, yaitu pertama, terwujudnya PBM atau proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua yaitu peserta didik yang aktif
aktif mengembangkan diri. Yang ketiga itu dia memiliki kompetensi manajerial atau kemampuan mengelola. Yang keempat itu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Yang kelima itu teratasinya masalah mutu pendidikan. Selanjutnya itu lingkup dan fungsi manajemen. Manajemen pendidikan sama dengan administrasi pendidikan. Jadi kita harus menggunakan fungsi manajemen dari Harry dan Blacker. Ada beberapa fungsi manajemen, yaitu organisasi, kontrol, dan motivating, di mana yang ketiga ini terkait dengan rencana 7M1I dengan 7 atau 8 ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Profesi adalah suatu pekerjaan dalam melaksanakan tugas, memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Kalian itu dapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dari pekerjaan lainnya. Selanjutnya itu ciri-ciri dari profesi. Ciri-ciri dari profesi ini ialah layak dikatakan profesi. Menjelaskan beberapa ciri profesi. Itu pertama, profesi memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua itu profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang ditanggungjawabkan. Yang ketiga itu profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu, dan yang keempat itu ada kode etik atau organisasi yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota berserta saksi jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Selanjutnya pada beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi. Yang pertama, profesional. Istilah profesional mempunyai dua makna, di mana makna pertama mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi, dan yang kedua itu mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan untuk kerja sesuai dengan profesinya. Sedangkan profesionalisme yaitu mengacu pada sikap mental dan bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesional. Selain itu ada juga profesional yang disebut dengan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan juga keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugas baik dari tugas yang telah ditentukannya. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan dari video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.